Ambo berjalan dari Sukajadi, jalan sampailah ke Arengka. Ambo tengok tuh, 5.000. Murah kali. Wak kira 5.000 ku sekilo. Singgahlah wak situ. Rupa ada tulisan setengah ketek. Oh, tak kicu awak. Iko namanya tak kicu di Nantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Al-Ikhlas, para jemaah, hadirin hadirat, rekan-rekan remaja, putra-putri, yang besar tak dapat saya sebutkan gelar, yang kecil pun tak dapat nak dipanggilkan namanya. Semuanya saya hormati dan saya muliakan. Semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang layak dan patut serta pantas, yang layak dan patut serta pantas untuk kita puja dan juga kita puji. Karena itulah apapun keadaan kita, maka kita selalu memuji kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Karena itu apapun keadaan kita hari ini, apakah menyenangkan, kenyataan sesuai dengan pengharapan, ataupun hari ini kita merasa sedih karena beberapa keinginan justru tidak sesuai dengan yang direncanakan, bahkan yang terjadi malah sebaliknya, maka tetap kita katakan alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah, karena sejatinya Allah tidak pernah menganiaya hamba-hambanya. Keadaan itu yang kita rasakan tidak nyaman, sejatinya adalah dikarenakan kebodohan dan tak mampunya kita menjangkau maksud Tuhan terhadap apa yang Ia inginkan kepada kita. Karena Allah, wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Dan Allah itu tak pernah menganiaya hamba-hambanya. Nah, Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, sementara pula kita wa kanal insanu zaluman jahula. Adalah kita manusia ini selalu berbuat aniaya serta jahula. Kita ini memang bodoh, sehingga atas kebodohan kita itu kita tak tahu apa rencana Allah yang Ia inginkan kepada kita. Untuk itu kita sering merasa hari ini tak nyaman, besok-besoknya, oh untunglah dulu model itu. Iya begitu nak Pak? Dulu kita tak pengen itu, ternyata hari ini kita syukuri. Untunglah dulu model itu. Kalau tak model itu, tak dapat makin ini. Begitu. Dulu ibu-ibu kecewa karena ditinggal oleh calon suami ibu. Larinya dengan yang lain. Ibu ditinggal. Sekarang barulah merasa beruntung. Untunglah inyo dak jadi laki awak. Dapatlah apa yang kini. Wah, ya enggak Bu? Kan ibu merasa beruntung dapat apa yang kini. Kalau inyo potang, entah apa-apa yang terjadi. Ya begitulah manusia. Karena memang atas kebodohan kita tak mampu menjangkau maksud Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikisahkan dalam sebuah kisah besar
Suatu ketika meninggallah suaminya Ummu Salamah. Bu, suami siapa meninggal, Bu? Ummu Salamah. Lontong tuh biar aja lah lewat. Saya tengok nih. Jadi meninggallah suaminya Ummu Salamah. Sebagaimana perempuan-perempuan hari ini yang kalau kehilangan suami, ya tentu sedih. Ya kan? Perempuan-perempuan ini kan setia, Pak. Dari dulu sampai sekarang perempuan-perempuan ini paling setia sama suaminya. Suatu ketika dalam sebuah pengajian bertanyalah ibu-ibu, Pak. Atau ibu-ibu, Pak Ustaz, besok suami awak di surga itu suami yang kini atau suami yang baru? Nah, itu pertanyaan. Aku tanya ke ibu, itu memangnya kenapa, Bu? Awak kalau dapet laki awak yang kini, kau jelah laki awak esok. Insya Allah dapet itu, Bu. Tapi dalam kajian apa-apa, bertanyalah apa-apa. Ustaz, besok di surga itu bini awak, bini yang kini atau bini yang baru? Memangnya kenapa, Pak? Awak kalau dapet ganti lah, Ustaz. Wah, itu belum. Nah, itu lebih beda ibu-ibu ya apa-apa. Ya? Tapi apa-apa sikon enggak. Maksud ambo itu enggak salah. Nah, kembali ke kajian kita tadi. Jadi Ummu Salamah ini kehilangan suami dalam sebuah perperangan, dia meninggal dunia. Meninggal dunia, nah, tentu sedih, lalu orang-orang menasihatinya. Ummu, udahlah, Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Bisa terlalu bersedih. Kita cari saja hikmahnya. Pasti ada hikmah terbesar dari semua keadaan yang sangat menyedihkan ini. Apa kata Ummu Salamah? Kalian bercakap ya pandai. Kalau kalian yang merasukan itu, ditolak kalian enggak? Wah, ayo juga. Kita kadang selalu dinasihati orang, kadang melawan gitu. Mengecek ya kalian pandai. Ternyata akhirnya para sahabat-sahabat pun menasihatinya. Tapi Ummu Salamah seolah tak terima. Karena dia kecewa. Sebab suami yang ia banggakan, yang ia cintai, harus meninggal dalam sebuah perperangan. Namun apa yang terjadi? Datanglah Rasulullah kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah, Allah akan mengganti suamimu dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, tak ada laki-laki yang paling hebat lagi di dunia ini Rasulullah melainkan dia. Dialah laki-laki paling baik. Tetapi qadarullah, apa yang terjadi? Akhirnya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Bersuamikan manusia terbaik di dunia ini, keren atau enggak keren? Ya keren lah, tetapi kan harus mengkorbankan suami sebelumnya. Ya macam mana? Jadi ibu-ibu ini pun begitu juga. Kawin meninggal suami itu, kawin meninggal. Kecewa memang. Rupanya terakhir ibu ini bersuami, dapatlah suami yang tajir. Wah, piti banyak. Akhirnya bersyukurlah ibu, kok untung lapak patang mati je. Nah. Kalau enggak tuh enggak dapet yang gini. Ya begitulah hidup. Sebab itu alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan karena kita tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Selanjutnya salawat juga salam panjanglah bersyukur ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga terus terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Baru berselawatnya lontonglah siap nampak. Hilang bahan awak jadinya. Baik, kita menyambung kajian kita di bulan yang lalu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kita masuk surga. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu mengajak kita semua ke surga. Bagaimana cara Allah mengajak kita ke surga? Bulan lalu sudah dijelaskan bahwa Allah mengampuni setiap salah dan khilaf kita. Karena itu sebesar apapun khilaf salah kita, dosa yang kita lakukan, Allah membuka diri untuk siap mengampuni setiap dosa kita. Ud'uni astajib lakum. Minta kalian kepadaku, aku akan perkenankan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini doa yang luar biasa, menjadi semacam
safety, pelindung diri kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau jangan hukum kami ketika kami lupa ataupun ketika kami salah, kata Allah. Oke, ya. Kata Allah pula, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku itu Muhammad, jangan mereka berputus asa dengan rahmat Allah. Allah itu mengampuni setiap dosa dan salah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sebesar apapun dosa kalian, Allah akan ampuni karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus kata Allah pula, kalau dulu kita jadi orang jahat, kita orang bejat, lalu kita bertaubat, maka dosa-dosa yang dulu itu dirubah Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka yubaddilullah, Allah akan mengganti kejelekan-kejelekan yang terjadi pada masa lalu itu menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Subuh kali ini kita akan menyambung kaji itu. Yang saya sebut nih tadi, ini belum ngaji lagi. Kaji yang kemarin nih, bulan lalu. Nah, Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Subuh kali ini, tadi kita baca surah At-Taubah ayat 111. Bagaimana cara Allah agar kita boleh masuk surga? Allah akan membeli setiap kebaikan kita dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minin. Innallaha, sesungguhnya Allah ishtara akan membeli minal mu'minin, dari orang-orang beriman itu, anfusahum wa amwalahum, diri mereka, kemudian harta mereka, bi anna lahumul jannah, akan dibeli Allah dengan surga. Diri kita, harta kita itu akan Allah beli dengan apa? Dengan surga. Macam mana ceritanya kok? Begini. Ibu-ibu boleh jadi tadi sudah bangun dari pukul 4, mungkin pukul 3, pukul setengah 4. Udah bangun. Bapak-bapak juga begitu. Sholat tahajud, berzikir, beristighfar, bersolawat. Lalu datang ke masjid ini. Itu namanya kita sedang menginvestasikan diri untuk berbakti kepada Allah. Apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini tidak free. Allah akan balas setiap kerja keras ibu bapak ini bi anna lahumul jannah, diganti dengan surga. Mengapa Allah menggunakan kalimat ishtara di ayat ini? Kan kurang populer ayat ini. Tidak biasanya. Biasanya Allah itu mengganti, Allah itu memberi pahala, Allah membalas. Tetapi di ayat ini Allah menggunakan kata ishtara, membeli. Seolah-olah Allah itu sedang berjual beli dengan kita. Kata para ulama, karena di kata membeli itu ada filosofinya begini. Andaikan Allah yang membeli, berarti yang menjual siapa? Pak, jawab aja lah Pak, supaya copek lontong kita makan. Kalau Allah yang membeli, yang menjual siapa? Ya kita, manusia. Dari kalimat menjual ini, kalau kita yang menjual, Allah membeli, kira-kira kalau ada orang jualan, itu untung atau rugi? Untung. Yang namanya orang menggaleh, itu pasti untung. Tidak ada orang menggaleh itu rugi dong. Itu filosofinya. Apapun galeh, seburuk-buruk galeh, itu pasti untung. Kadang orang menggaleh kok menghalalkan berbagai cara supaya dapat untung. Kadang dikicuhnya, Wak. 5.000. Mak, murah kali. Wak kira 5.000 ku sekilo. Singgahlah Wak situ. Rupa ada tulisan setengah ketek. Oh, tak kicu Wak. Iko namanya tak kicu di nantara. Ambo tanyanya mengapa tulisan setengah kok ketek, Pak? Iko namanya trik dagang, Pak.
Mau itu loh katanya. Lah tak kicu awak tu nah, dia awak lah bonti tu malu lah boh iya nak. Walaupun agak kesal-kesal hati kata boleh je lah. Bapak Ibu sama Allah berbahagia, namanya orang jualan pasti untung. Tetapi kemarin kok ada lo jamaah yang protes. Ada orang jualan rugi Ustaz nih. Mana ada Pak? Ada. Siapa jualan rugi? Pertamina aja. Yo juga nak. Tapi ambo dah ikut dah ya kan. Itu kata jemaah saja. Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Nah, ketika Allah membeli setiap apa yang kita lakukan itu, maka kita akan untung. Untung di dunia, untung di akhirat. Di dunia apa untungnya? Ketika kita sudah melakukan investasi diri ini kepada Allah, maka Allah beli dengan surga. Untung pertama di dunia. Ibu dah nyampe di masjid nih. Tadi dari rumah sampai ke masjid. Kita hitung yang di masjid aja lah. Kalau yang dari rumah tuh banyak betul. Yang di masjid ini, Bapak Ibu datang ke masjid ini. Setelah sampai ke masjid ini, sholat berjemaah. Sebelum sholat berjemaah ini, untungnya kita sholat sunat dulu sebelum subuh. Namanya sholat sunat fajar. Ya kan? Raq'ataini minal fajri. 2 rakaat dari sholat fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya ini. Kerennya. Terus sholat subuh. Sholat subuh berjemaah. Kemudian duduklah kita di sini. Mendengarkan kajian. Sebenarnya bukan gara-gara lontong itu kita duduk kok. Gara-gara pengen dengan kajian. Lontong itu efeknya aja sebenarnya itu. Tidak salah tuh. Cobalah sesekali tes tidak pakai lontong. Pasti tetap banyak aja yang hadir. Ya kan? Nah, kita duduk di sini mendengarkan kajian. Mendengarkan kajian ini kita ini disebut dengan majelis zikir. Ya, kita ini disebut dengan majelis zikir. Disebut juga dengan majelis ilmu. Setiap harinya dalam sebuah riwayat disebutkan dari Rasulullah SAW, maka ada malaikat yang diturunkan Allah ke bumi ini untuk mencari majelis-majelis zikir. Kenapa kita disebut majelis zikir? Karena kita sedang mengingat Allah. Zikir itu artinya ingat kepada Allah. Mengapa kita ingat kepada Allah? Yang kita baca ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Turunlah malaikat mencari majelis-majelis zikir. Begitu nampak majelis zikir ini, maka malaikat tadi memanggil kawan-kawan yang lain. Woi, sini woi. Sini ada orang berzikir. Datanglah malaikat tadi ke sini. Lalu mereka menutupi dengan sayap-sayapnya. Setelah di majelis kita ini ditutupi dengan sayap-sayapnya, apa yang terjadi? Kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan menurunkan ketenangan. Jadi di majelis ini Allah turunkan ketenangan. Saking tenangnya, makanya biasanya bapak-bapak, ibu-ibu talalok. Sebenarnya talalok itu bukan di apa-apa, karena tenang. Hilang beban pikiran. Orang lalok itu karena tenang atau karena tidak tenang? Karena tenang. Bapak ibu di rumah kan tidak mau lalok matur kan? Mana lantang tidak nio, kanan tidak nio, kiri tidak nio. Apa banyak pikiran terbayang ini terbayang itu, tak tenang. Di dalam masjid nih tenang, lupa utang, lupa masalah, lupa ini, lupa itu, tenang. Saking tenangnya. Ibu-ibu tidak tahu apa-apa hari Jumat. Hari Jumat kan? Coba ibu-ibu beko tengok ke masjid kok. Suami masing-masing tengok. Macam mana kelakunya di dalam masjid nih. Kadang belum lagi naik khotib itu ke mimbar. Ada lo yang talalok paling kue. Lah tau gak apa? Bilal nak iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai ke ujung. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Bapakku belum bangkit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata kawan sebelah, Pak. Hah? Allah. Belum lagi, Pak. Lah hilang betul lah kayak itu dah. Langsung takbir kawan tuh. Ada kejadian, tapi tidak disiko dah. Disiko ndak. Ndak tahu ambo ya kan. Bapak Ibu sama Allah berbahagia.
Jadi Allah itu membeli setiap kebaikan yang kita lakukan. Dapat ketenangan. Hidup ini nyaman karena tenang. Kalau hati bermasalah, tak ada yang tenang dunia ini. Bapak Ibu bisa diam mendengarkan kajian saya ini, bukan karena kajian ini yang hebat, tetapi hati Bapak Ibu yang baik. Kalau hati Bapak Ibu bermasalah, maka Bapak Ibu akan berkata, kadang orang lagi bermasalah hati gitu tuh Pak. Disebut, salah semuanya. Jadi kalau ada orang yang sifatnya itu salah, tak ada yang betul, sebenarnya bukan yang bermasalah itu yang ia salahkan. Hatinya itu yang bermasalah. Hasadam min indi anfusihim, kata Allah. Di hatinya itu ada hasad. Dalam bahasa yang lain, fi qulubihim marad. Di hatinya itu berpenyakit. Jadi, ketenangan ini penting. Makanya syariat agama ini datang untuk membuat kita menjadi tenang. Kata Allah, ala ketahuilah, bizikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu tatma'innul qulub. Hati kalian akan menjadi tenang. Mengapa Allah menawarkan ketenangan-ketenangan? Maka hidup ini akan enak dan nyaman, akan bahagia kalau hati lagi tenang. Kalau hati lagi marah, hati lagi sakit, tak ada yang enak. Maka ada istilah kalau gigi lagi sakit, ayam bekokok pun marah. Betul tak tuh? Gigi lagi sakit, bekokok ayam situ. Bekokok gitu, dilempar ayam. Ayam tak ada salah. Bekokok ayam itu biasa per 3 menit, per 5 menitnya bekokok. Tetapi mengapa kita marah ketika ayam itu bekokok? Karena hati lagi sakit, karena gigi sakit. Nampaknya kalau lah lontong lah lengkap memang agak susah menenangkan. Bapak Ibu sama Allah berbahagia, simpulan kaji kita subuh kali ini adalah bahwa Allah ingin memasukkan kita ke surga dengan jalan pertama, membeli setiap kebaikan yang kita lakukan dengan surga. Semoga setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini benar-benar kelak akan berbuah surga. Dan Allah ternyata telah memberikan keuntungan, kebaikan di dunia ini, diberinya kita ketenangan, di akhirat kelak akan beroleh surga. Semoga kita semua akan bertemu di surga Allah SWT insyaallah nanti. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.